Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Novia Ristiani, calon guru penggerak angkatan 8 dari TK Nara Islamic School Kota Cirebon, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara serta pengimplementasiannya di sekolah. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan nasional. Beliau menjadi pionir bagi pendidikan Indonesia. Beliaulah yang membuka gerbang kemerdekaan pendidikan di Indonesia. Kiprahnya dalam memajukan pendidikan anak bangsa membuat lahirnya Hari Pendidikan Nasional, yaitu yang diperingati tanggal 2 Mei. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau tidak berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Selain itu juga, peran pendidik adalah sebagai penuntun atau menuntun. Anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selain itu juga, pendidik tentunya harus membangun budi pekerti dan memberikan pendidikan yang berpihak kepada anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik pada alam maupun zaman. Tentunya pendidik harus sesuai dengan lingkungan tinggal dan kearifan lokal peserta didik, serta pendidik harus sesuai dengan perspektif global. Ki Hajar Dewantara sangat terkenal dengan trilogi pendidikannya, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang artinya Ing Ngarso Sung Tulodo artinya yang di depan memberi teladan. Dalam hal ini, peranan guru sangatlah besar dalam memberi keteladanan bagi para siswa atau peserta didiknya. Madya Mangunkarso artinya yang tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Tutwuri Handayani yang artinya dari belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendakinya. Lalu, bagaimana cara pengimplementasiannya di sekolah? Yang pertama, pembiasaan dan pembangunan karakter. Dan tentunya, pembiasaan dan pembangunan karakter biasanya dilakukan dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan.
perencanaan pembelajaran yang variatif dan inovatif memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Selain itu juga perlunya pengenalan kearifan lokal daerah. Tentunya saya yang berada di wilayah Cirebon mengenalkan kearifan lokal kepada anak-anak. Yang pertama ada sintren, batik trusmi, muludan, nadran, dan masih banyak lagi. Sebagai guru, tentunya saya tidak hanya mentransfer ilmu, akan tetapi menanamkan pembiasaan membangun karakter sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapannya dan memiliki budi pekerti yang luhur. Tantangan dan hambatan yang dihadapi juga dalam melakukan proses pembelajaran tentunya saya dapatkan. Tantangan dan hambatan yang perlu dihadapi diantaranya kemajuan zaman yang semakin pesat sehingga membuat guru harus menyelaraskan kemampuannya dan kreativitasnya yang tinggi serta pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan agar anak-anak selalu bersemangat untuk belajar. Upaya yang dapat dilakukan atau solusi diantaranya mengembangkan kemampuan, memiliki jiwa kreatif dan inovatif, serta terbuka terhadap ilmu baru. Sekian dari saya, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.